Salam, selamat pagi semuanya anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat? Selamat berjumpa lagi pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini kita akan melanjut proses belajar kita terkait mata pelajaran PKN khususnya kelas 3. Oleh karena itu, untuk anak-anak semua silakan mempersiapkan diri baik-baik, mempersiapkan peralatan tulis lainnya supaya proses belajar kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala satupun dalam kegiatan belajar mengajar kita. Oleh karena itu, silakan ambil buku 3B. Khususnya kelas 3, dan lihat di subtema 3. Saya tegaskan kembali, lihat di subtema 3, dan di subtema 3 itu ada beberapa rincian yang terkait dengan subtema yang terkait dengan mata pelajaran PKN. Dan pada pagi hari ini kita akan menjelaskan tentang kewajiban anak. Dan itu adalah pokok materi yang kita bahas pada pagi hari ini. Dan kita langsung saja lihat di pembelajaran 2. Di situ di halaman 92 sampai 93, dan saya akan menyampaikan tema yang perlu kita bahas pada pagi hari ini, yaitu yang pertama kewajiban anak, yang kedua hak di rumah, yang ketiga hak dan kewajiban di rumah, dan hak dan kewajiban di rumah. Itu adalah pokok atau tema materi yang kita bahas pada pagi hari ini. Dan kita langsung saja ke poin yang pertama di halaman di 92 sampai 93. Itu di pembelajaran 2, itu suruhannya yang pertama adalah mengamati gambar tentang kewajiban anak di rumah, dan yang kedua membaca teks tentang kewajiban anak, dan yang ketiga menceritakan pelaksanaan tugas kewajiban anak di rumah, dan yang keempat adalah mendiskusikan tentang perilaku anak yang tidak menyayangi tumbuhan. Dan yang berikutnya adalah kita lanjut dulu di pembelajaran 4, dan temanya di situ adalah hak di rumah, dan suruhannya di situ di pembelajaran 4 yaitu membaca teks tentang hak anak dan orang tua di rumah. Terus yang kedua melengkapi kalimat dengan jawaban yang tepat sesuai dengan bacaan. Terus yang ketiga menentukan kegiatan yang termasuk hak anak di rumah. Di situ ada nanti beberapa yang terkait dengan wacana tersebut, lalu kita diisi. Dan kita lanjut saja di pembelajaran 5 itu di halaman 111. Di situ suruhannya membaca teks tentang pembagian tugas dan kewajiban di rumah saat melakukan kegiatan. Dan lanjut di pembelajaran, masih di pembelajaran 5 di nomor 2, mengelompokkan yang termasuk kewajiban ayah dan ibu juga anak. Dan yang keempat menceritakan kewajiban anak dan menyayangi tumbuhan. Dan kita lanjut saja di pembelajaran 6 di halaman 114 sampai 115. Dan di pembelajaran 6 ini ada 3 poin yang perlu kita bahas di sini. Yang pertama adalah mendengarkan pembacaan tentang tugas Danu setiap hari, dan yang kedua menuliskan tugas dan kewajiban anak berdasarkan bacaan, dan yang ketiga adalah menceritakan tugas dan kewajiban sehari-hari. Dan pada intinya pada
siang hari ini yang kita bahas adalah anak-anak, yaitu tentang hak dan kewajiban, yaitu kewajiban di rumah kita sebagai anak, yang kedua kewajiban orang tua, dan yang ketiga kewajiban kita sebagai manusia yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang perlu kita bahas di sini adalah tentang hak dan kewajiban. Tentu kewajiban yang perlu kita lakukan terhadap orang tua kita itu seperti apa, dan kewajiban yang perlu kita lakukan di rumah itu seperti apa. Dan ini adalah hak dan kewajiban yang terkait dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang perlu kita perhatikan di sini adalah hak. Bagaimana hak sebagai anak di rumah? Tentunya hak anak di rumah itu ya hak untuk menerima kasih sayang dari orang tua. Terus kewajiban orang tua adalah wajib untuk mendidik anaknya dan untuk melanjut ke jenjang-jenjang berikutnya atau melanjut perkuliahan nanti ketika anak-anak semua sudah selesai SD, lalu lanjut ke SMP, sudah selesai SMP lanjut ke SMA, dan sudah selesai lanjut lagi ke perguruan tinggi misalnya. Itu adalah salah satu kewajiban yang dilakukan oleh orang tua kita di rumah misalnya. Dan di sini kita juga dianjurkan bahwa kita tentukan mana kewajiban kita dan mana hak kita sebagai anak, dan kegiatan-kegiatan kita yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah dan di lingkungan masyarakat misalnya. Contoh adalah hak dan kewajiban yang dilakukan oleh anak-anak sebagai siswa di sekolah itu adalah misalnya wajib mengikuti mata pelajaran PKN misalnya. Terus wajib datang sekolah tepat waktu, dan berhak juga untuk menuntut ilmu-ilmu yang lainnya selama proses belajar mengajar berlangsung di sekolah. Itu adalah hak dari anak-anak. Itu juga kewajiban mereka, wajib mengerjakan tugas dengan tepat waktu, dan banyak juga hal-hal yang lain yang perlu kita pelajari terkait dengan hak dan kewajiban yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tugas yang dilakukan oleh anak-anak juga yang perlu kita lakukan di rumah adalah yaitu wajib membantu orang tua misalnya di rumah. Di situ kita akan membahas tentang misalnya tugas kita sebagai anak itu adalah mencuci piring misalnya. Terus yang kedua adalah menyapu rumah, dan banyak kegiatan-kegiatan yang lainnya terkait dengan tugas-tugas atau hak dan kewajiban yang dilakukan oleh kita atau anak-anak semua atau kedua orang tua kita, ataupun setiap pekerjaan yang dilakukan oleh setiap orang mempunyai hak dan kewajiban, tetapi tergantung dari pribadinya itu sendiri maupun tingkahnya, bagaimana cara atau sikap yang perlu kita lakukan dalam menjalankan hak dan kewajiban kita yang perlu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang berikutnya adalah menentukan pelaksanaan kita sebagai anak di rumah. Misalnya kapan kita membantu orang tua, kapan kita mencuci piring, dan kapan kita membantu adik misalnya. Itu adalah sudah ditentukan jadwal atau pelaksanaan, atau di saat kita membantu orang tua jam misalnya jam
7 pagi misalnya sebelum datang ke sekolah, lalu kita membantu orang tua memberes tempat tidur misalnya, dan banyak juga pekerjaan-pekerjaan lain yang perlu kita perhatikan atau yang kita perlu kerjakan di rumah kita masing-masing, baik di keluarga maupun di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah misalnya. Dan untuk anak-anak semua, itu adalah hak dan kewajiban kita yang perlu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada siang hari ini adalah ada beberapa poin penting yang perlu kita pelajari. Tadi yaitu tentang yang pertama hak anak, terus hak kita di rumah, terus yang kedua hak dan kewajiban kita di rumah, dan hak atau kewajiban orang tua kita di rumah terkait dengan apa yang perlu kita harus lakukan baik secara individu maupun secara berkelompok dan dalam bentuk organisasi-organisasi tertentu misalnya dalam masyarakat. Itu adalah poin penting yang perlu kita pelajari, khususnya mata pelajaran PKN untuk pertemuan hari ini. Oleh karena itu anak-anak semua, untuk tugasnya itu silakan kerja tugas di halaman 105. Itu ada bacaan atau wacana, silakan mengerjakan tugasnya, dan di halaman 115. Di situ juga kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak, ibu, begitu juga ayah kita misalnya contoh tugas ibu adalah memasak misalnya, dan tugas orang tua kita adalah menafkah atau mencari makanan misalnya. Terus tugas anak adalah membantu orang tua misalnya di rumah dan menjaga adik misalnya. Itu adalah contoh-contoh tugas atau kewajiban kita yang perlu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Dan untuk minggu depan kita akan melaksanakan ujian UTS. Baik dari kelas 1 sampai kelas 6 kita serempak melaksanakan ujian. Oleh karena itu, silakan menjaga diri baik-baik dan belajar dengan baik, dan saat melaksanakan ujiannya nanti pada intinya di situ utamakan kemampuan sendiri, dan itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga di sini adalah untuk mata pelajaran PKN yang paling pertama adalah sikap kita terkait dengan perbuatan ataupun tingkah laku kita yang perlu kita lakukan dan yang perlu kita praktek dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya menghormati orang tua, berperilaku baik di rumah maupun di sekolah, di lingkungan masyarakat, dan dimanapun kita berada tentunya kita mempraktekkan hal-hal yang paling baik dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini, dan sampai jumpa lagi untuk pertemuan di minggu depan atau di hari-hari yang berikutnya. Selamat siang, Tuhan memberkati.